وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Surah Al-Maidah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Ya, kita terjemahkan. Qala Allahu, Allah berfirman, hadza, inilah atau ini, yaumu, hari, ya saat suatu hari, inilah hari, yanfa'u, bermanfaat, as-shadiqina. Shadiqina itu orang-orang yang benar, ya, atau orang-orang yang jujur. Sidquhum, kebenaran mereka. Allah mengatakan ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar dalam kebenaran mereka. Inilah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur di dalam kebenaran. Ketika pada ayat yang lalu Allah menerangkan, atau Nabi Isa menjawab atau memasrahkan umatnya kepada Allah urusannya, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau ampuni mereka maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah Isa menjadi saksi, setelah Allah meminta kesaksian Isa tentang umatnya, bahwa Isa tidak pernah mengatakan atau menyuruh umatnya untuk menjadikannya sebagai Tuhan, maka Isa pun memasrahkan urusannya kepada Allah
tentang umatnya. Mau diampuni, mau disiksa, maka itu adalah urusan Allah. Isa tidak berhak ikut campur sedikit pun. Itu murni urusan Allah. Urusan Isa hanyalah menyampaikan, dan kelak dia akan dijadikan sebagai saksi. Nah, tidak hanya bagi Isa, bagi kita semuanya juga kelak akan menjadi saksi. Minimal menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Minimal menjadi saksi bagi perbuatan kita sendiri. Semua akan menjadi saksi. Setelah para saksi berikrar atau memberikan kesaksiannya, maka Allah akan memberikan keputusannya. Mau diampuni atau mau disiksa. Nah, dalam ayat ini maka Allah melanjutkan, masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah mengatakan inilah suatu hari di mana orang-orang yang jujur di dalam kebenaran akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya di dalam masalah kebenaran. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Maka kalau secara runtutan ayat ini adalah Nabi Isa. Nabi Isa lah yang mendapatkan manfaat dari perbuatan yang benarnya, dari kejujurannya di dalam masalah kebenaran. Memang Nabi Isa tidak pernah menyampaikan begitu. Nabi Isa hanya menyampaikan u'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, di mana Dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, kata Nabi Isa. Maka Nabi Isa nanti akan mendapatkan manfaat dari kebenaran yang telah dia lakukan. Tidak hanya bagi Nabi Isa sejatinya ayat ini, adalah bagi umat manusia semuanya, termasuk kita ya. Nanti hanya kejujuran di dalam masalah kebenaran yang akan memberikan manfaat. Jujur di dalam kebenaran. Betulkah Tuhan kita itu Allah dalam keseharian kita? Kalau betul, maka nanti kita akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Tapi barang siapa yang hanya di lisan saja mempertuhankan Allah, tapi dalam perbuatannya sejatinya dia mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan keinginannya, mempertuhankan pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Nah, ini bagian yang pertama. Kita teruskan. Lahum, bagi mereka, lahum, bagi mereka, jannatun, surga, tajri, mengalir, bagi mereka surga yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, dari bawah surga itu, al-anhar, sungai-sungai ya. Bagi mereka balasannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini hanya menggambarkan betapa surga itu adalah suatu tempat yang sangat indah ya, suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan, suatu tempat yang penuh dengan kesenangan ya. Tidak ada kesedihan di dalam surga. Semuanya merasakan kenikmatan di sana. Dan kenikmatannya tidak pernah istilahnya konstan begitu, tapi meningkat dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Itulah surga ya. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang jujur di dalam kebenaran ya. Balasannya luar biasa di dalam surga itu. Apapun yang kita inginkan pasti Allah kabulkan. Kita teruskan. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, di dalam surga itu, abadan, abadi ya, atau selama-lamanya ya.
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, kekal abadi di dalam surga itu. Ya sudah, di surga itu nanti kita selama-lamanya di sana. Mudah-mudahan semuanya masuk surga ya. Kekal di dalamnya selama-lamanya dan akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa tanpa ada tandingannya. Tidak pernah terbersit di dalam hati, tidak pernah terlintas di dalam pikiran. Kenikmatannya itu saking nikmatnya, tidak pernah tergambarkan. Kata-kata di sini hanyalah sebagai perwakilan saja. Mereka mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Luar biasa ini. Balasan bagi orang-orang yang jujur di dalam masalah kebenaran. Ingat-ingat, jujur di dalam masalah kebenaran. Terutama apa kemarin? Bahwa tidak mempertuhankan, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Dan ini jugalah yang menjadi suatu syarat akan mendapatkan orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya, salah satunya adalah yang terpenting, dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini perlu menjadi perhatian, perlu waspada dan hati-hati kita dalam keseharian. Jangan mempertuhankan sesuatu selain Allah. Ya, mempertuhankan itu bagaimana? Ya menuruti, ajakannya gak benar dituruti. Ya, itu namanya mempertuhankan apapun bentuknya. Yang bertentangan dengan Allah, dia lakukan juga. Maka itu sejatinya adalah sudah mempertuhankan sesuatu selain Allah. Meskipun pada zaman-zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi di antara kita yang menyembah patung, ya. Tidak menyembah berhala, tapi menyembah hal-hal yang tidak terlihat atau bahkan terlihat, ya, menyembah uang, menyembah pekerjaan, ya, menyembah keinginan, ya, menuruti keinginan, menuruti ajakan pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Allah. Kira-kira begitu ya. Kita teruskan. Radhiyallahu, Allah ridho, anhum, ke atas mereka, waradu, dan mereka ridho, anhu, kepadanya, kepada Allah. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Ridho itu adalah sesuatu yang diimpi-impikan ya, oleh orang-orang yang memasuki surga bahkan. Ya, diimpikan oleh kita semuanya ridho Allah. Ada juga kan kita sering mendengar ridho orang tua. Ada ridho suami juga ya. Kita sering mendengar kata-kata begitu. Ridho itu adalah sesuatu yang sangat agung ya, sesuatu yang luar biasa yang dicari-cari oleh manusia. Ya, meskipun oleh orang-orang yang menjadi penghuni surga sekalipun. Artinya apa? Ridho Allah itu adalah lebih penting daripada surga itu sendiri. Ya. Nah, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur di dalam masalah kebenaran akan mendapatkan balasan ini salah satunya ya. Selain surga, selain kekal dalam surga, mereka juga mendapatkan ridho Allah. Ya. Ridho Allah. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat teramat penting bagi manusia, adalah ridho Allah di dalam kehidupannya. Zalika, itulah al-fauzu, kemenangan, al-azimu, yang agung. Inilah keberuntungan yang agung. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Apa itu? Ya, ridho Allah itu. Ridho Allah itu adalah merupakan keberuntungan yang teramat besar, mengalahkan
mengalahkan kenikmatan di dalam surga, itu ridha Allah ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita sering mendengar juga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya kan? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, ini sangat penting, ini ridho ini ya. Ridho itu apa? Ridho itu kalau bahasa Indonesianya mungkin kata yang mewakili adalah rela ya. Rela, Allah itu rela. Kira-kira begitu ya. Tapi ya lebih pasnya ya ridho itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu. Ya, alhamdulillah sudah kita baca bersama. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan tafsirnya. Bagian yang pertama, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar di dalam kebenaran mereka. Maksudnya bahwa dalam ayat ini Allah jelaskan di hari kiamat nanti orang-orang yang senantiasa berbuat tetap di dalam tauhid akan memperoleh manfaat dari kebenaran iman mereka, akan memperoleh manfaat dari kejujuran perbuatan mereka dan perkataan mereka di dalam masalah kebenaran. Ini maksud bagian yang pertama. Sedikit aja tafsirnya dari Kemenak ya. Yang kedua dari Ibnu Katsir, maksudnya adalah bahwa ini jawaban Allah setelah Isa berlepas diri dari perbuatan orang-orang Nasrani. Nah, seperti kita jelaskan pada minggu lalu, bahwasannya kelak di hari kiamat semua orang akan berlepas diri, ya, akan melarikan diri. Seorang anak akan lari dari ibunya, seorang suami lari dari istrinya, orang tua akan melarikan diri dari anak-anaknya, karena mereka akan dituntut tanggung jawab. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari sahabat karibnya dan dari anak-anaknya. Luar biasa. Karena dahsyatnya, karena mengerikannya di hari itu, semua orang akan mempertanggungjawabkan. Bahkan andaikan bisa, mereka juga akan melarikan diri dari dirinya sendiri. Nah, berhubung dia menjadi satu dengan dirinya, dia tidak akan bisa kemana-mana. Dia harus bertanggung jawab. Setelah Isa berlepas diri dari perbuatan orang-orang Nasrani yang telah mempersekutukan Allah, yang telah berdusta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan ini juga merupakan respon dari Allah setelah Isa mengembalikan urusan mereka kepada kehendak Allah. Isa menyerahkan urusan mereka kepada kemauan Allah. Mau diapakan mereka terserah Allah, kata Nabi Isa. Inilah hari kiamat. Itu tadi dari tafsir Ibnu Katsir. Sekarang dari tafsir Al-Munir. Maksudnya untuk bagian yang pertama ini adalah inilah hari kiamat. Hadza yaumu yanfa'u. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar di dalam kebenaran mereka. Ini adalah hari kiamat,
hari ketika orang-orang yang tulus di dalam keimanannya mendapatkan manfaat dari kejujurannya dan pengakuannya kepada keimanan. Inilah suatu hari ketika orang-orang yang tulus di dalam perkataannya dan perbuatan mereka selama di dunia. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir. Itu untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka balasannya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maksudnya bahwa ini adalah balasan bagi mereka, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ia mengalir di bawah kamar-kamar dan pohon-pohon surga. Mereka di dalam keadaan kekal dan tinggal abadi di dalamnya. Luar biasa ya surga itu. Nah, ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Luasnya surga seluas langit dan bumi. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya adalah yaitu mereka tetap tinggal di dalamnya, tidak akan pindah-pindah lagi dan tidak akan pergi darinya. Ya. Ini penjelasan tafsir untuk bagian yang kedua. Sedikit tafsirnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maksudnya ini adalah kenikmatan yang kedua, yaitu kenikmatan mendapatkan ridho Allah. Suatu kenikmatan yang memberikan ketentraman dan kepuasan rohaniah. Segala amal perbuatan mereka akan diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah. Allah berikan anugerah dan keridhaan kepada mereka. Mereka bahagia mendapatkan ridho Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ridho Allah atau penghargaan dari Allah. Ini tafsir Kementerian Agama. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Abi Hatim, ini sebuah hadis. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan suatu hadis dari Ibnu Abi Hatim dari Anas bin Malik, perawi pertamanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian Allah menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku beri kalian. Lalu mereka meminta ridhonya, maka Allah pun mengatakan, ridhoku adalah kutempatkan kalian di rumahku, yaitu surga, dan aku hormati kalian. Maka mintalah kepadaku, niscaya aku beri kalian. Maka mereka meminta ridhonya, lalu bersaksi di hadapan mereka bahwa dia telah ridho kepada mereka. Ini penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Maksudnya, inilah keberuntungan yang paling besar yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Mereka mendapatkan kedudukan yang teramat tinggi dan mulia. Ini tafsir Al-Munir untuk bagian yang terakhir. Inilah kemenangan yang agung. Maksudnya, inilah puncak kebahagiaan yang abadi di dalam diri manusia. Dan kedua nikmat ini, yaitu surga, kekal dalam surga dan ridho Allah, akan diperoleh setelah melewati hari perhitungan di hari kiamat. Tafsir Kementerian Agama. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dzalikal fauzul azim. Inilah keberuntungan yang paling besar. Tidak ada suatu keberuntungan pun yang lebih besar daripada hal ini.
dalam surah As-Saffat ayat 60 sampai 61. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Limithli hadza falyamalil amilun. Sungguh ini adalah benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan yang seperti ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Hendaklah manusia berusaha. Berusaha untuk apa tadi? Untuk mendapatkan sorga dan ridho Allah. Kemudian di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26 Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian ini, maksudnya untuk masalah ridho Allah, untuk sorga dan ridho Allah, hendaknya manusia berlomba-lomba. Ya, jangan cuma mau masuk surga, enggak mau, tapi enggak pernah berusaha. Perbuatan-perbuatannya selalu jauh daripada surga, ya. Selalu jauh daripada kemauan Allah. Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang terakhir. Selesai tafsirnya, kita lanjutkan dengan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 119 ini. Ada 4 pelajaran. Yang pertama, bahwasannya pada hari kiamat manusia tidak akan mendapatkan manfaat kecuali bagi orang-orang yang jujur di dalam berbuat kebenaran, yaitu ikhlas dalam beramal untuk Allah saja dan karena Allah saja. Nah, perhatikan, ya, amalnya hanya untuk Allah dan karena Allah. Ini. Yang kedua, tidak berbohong tentang Allah dan Rasulnya. Tidak berbohong tentang ketuhanannya. Ya, ini ya, yang akan mendapatkan manfaat adalah orang-orang seperti ini, ya, jujur dalam berbuat kebenaran. Maksudnya yaitu ikhlas dalam beramal. Jadi perilakunya itu hanya karena Allah dan hanya untuk Allah. Kenapa berbuat seperti ini? Karena Allah perintah saya. Ya, begitu. Meskipun orang lain tak suka, biar. Yang penting Allah ridho kepada saya, kan begitu. Ya, hanya untuk Allah dan karena Allah. Kalau Allah sudah perintahkan tidak boleh, ya nggak boleh, begitu. Karena Allah, bukan karena selain Allah. Tidak berbohong tentang Allah dan Rasulnya. Jadi jangan bohong tentang Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ngomongnya Allah itu Tuhannya, tapi sejatinya dia mempertuhankan sesuatu selain Allah. Itu yang pertama. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan manfaat di hari kiamat. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa balasan bagi orang-orang yang jujur seperti ini adalah kekal di dalam surga untuk selama-lamanya, dengan kenikmatan yang tiada putus-putusnya dan dengan kesenangan yang tiada berakhir. Siapa yang tidak ingin seperti ini, ya? Balasan bagi orang-orang yang jujur seperti ini adalah kekal dalam surga dengan kenikmatan yang tiada putus-putusnya, dengan kesenangan yang tiada berakhir dan tiada bandingnya. Yang ketiga, bahwa balasan bagi orang-orang yang jujur dan benar di dalam masalah kebenaran adalah bahwa Allah akan ridho kepadanya atau benar-benar rela kepadanya, dan mereka pun juga ridho kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, yaitu ridho Allah adalah lebih tinggi daripada kenikmatan surga.
ridho Allah adalah lebih tinggi dari kenikmatan surga. Itu pelajaran yang keempat. Balasannya kan surga, kemudian dapat ridho Allah. Dan yang keempat, perlu diketahui bahwa ridho Allah adalah lebih tinggi daripada balasan surga. Seperti bagaimana firman Allah, waridwanum minallahi akbar. Dan ridho Allah itu adalah yang paling besar, atau kenikmatan yang paling besar. Dzalikal fauzul azim. Inilah keberuntungan yang teramat besar. Inilah merupakan tujuan yang tertinggi dan teragung bagi umat manusia. Bahkan merupakan tujuan dari para penghuni surga itu sendiri, yaitu mendapatkan ridho Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Di dalam hadis Bukhari, hadis qudsi tentang masalah surga, betapa nikmatnya surga itu. Gambarannya bahwa Rasulullah bersabda, surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, pun belum pernah terbersit di dalam hati manusia. Apanya yang dimaksud? Kenikmatannya itu loh. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit di dalam hati manusia. Saking luar biasanya kenikmatan surga itu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa jujur di dalam masalah kebenaran, jujur di dalam masalah ketuhanan dan kenabian, dan mudah-mudahan dengan asbab itu kita akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kita kekal di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho Allah yang diimpi-impikan oleh penghuni surga sekalipun. Demikian tafsir dari ayat-ayat terakhir dari surah Al-Maidah ini. Nah, ini kita udah menjelang akhir dari Al-Maidah, kurang satu ayat lagi. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ayat ini. Oke, Pak, monggo, Pak. Betul, Pak. Jadi ridho Allah itu lebih tinggi daripada kenikmatan di surga. Kenikmatan surga itu sudah tiada bandingnya. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu ridho Allah. Ya. Betul, jadi di dunia pun juga akan sudah mulai terasa. Jadi ridho Allah, orang yang mendapatkan ridho Allah juga akan bisa dirasakan di dunia kenikmatannya, ketenangan hatinya. Gitu, orang yang mendapatkan ridho Allah. Dan ada suatu keterangan yang sering kita dengar juga, apa? Ridallahu wa ridal walidain. Ridho Allah, ridho orang tua itu adalah juga merupakan ridho Allah. Itu ada keterangan begitu. Makanya jangan sampai kita membuat murka kedua orang tua kita, ya. Nah, oleh karena itu kita senantiasa harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Supaya apa? Ya supaya mendapatkan ridho Allah, kan begitu. Ya pokoknya intinya semua orang dalam kebaikannya tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, ridho Allah. Bahkan surga sendiri pun merupakan sebagian dari ridho Allah itu sendiri. Gitu. Tapi ridho Allah yang dimaksud di sini adalah benar-benar dari Allah, ridho Allah yang dari dirinya, dari diri Allah itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Dan nanti akan diberikan bagi orang-orang yang jujur di dalam berbuat kebenaran. Di dalam kebenarannya benar-benar dia jujur. Kalau memang benar ya benar.
dan dia lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena sungkan kepada manusia, bukan karena takut kepada manusia, tapi dia lakukan hal yang benar itu karena takut kepada Allah, begitu. Dan itulah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ridho Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya kelak atau mulai sekarang selalu mendapatkan ridho Allah. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah juga. Begitu ya. Oke, monggo, ada yang lain lagi? Cukup jelas ya, saya kira. Mudah-mudahan ayat ini, ayat yang kita baca, nggih Pak? Nggih Pak. Gimana Pak? Iya Pak. Saya kira begitu ya. Kalau gak ada yang mau ditanyakan lagi, mudah-mudahan ayat ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.